Mas Budi sudah aktif? Tadi baru udah pulang sekitar 10 menitan, Ustaz. Oh, Masya Allah, ininya Dari sudah musola. aktif. Masya Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pak. Assalamualaikum. Masya Allah. Baik, insya Allah kita mulai. Assalamualaikum, izin bergabung. Masya Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Masih di kantor, Pak? Iya, Tat. Oke, Tat. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Allah memberikan kita keimanan sehingga kita bisa bertemu walaupun secara online, alhamdulillah, dalam keadaan iman, kemudian dalam keadaan sehat walafiat. Karena di atas nikmat kesehatan adalah nikmatnya iman. Sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah memberikan harta, memberikan dunia kepada orang yang tidak beriman dan orang yang beriman. Anak ulangi lagi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah memberikan harta, memberikan dunia, memberikan uang, memberikan dan lain sebagainya. Baik itu orang kafir, orang muslim, Allah berikan. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak akan memberikan iman kecuali kepada orang yang Allah cintai saja. Makanya poin penting. Kalau kita diberikan iman, terlebih iman yang benar, itu yang dimaksud dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanda Allah cinta kepada kita. Tapi kalau iman nggak dikasih, tanda sebaliknya Allah benci kepada kita. Baik, insya Allah kita akan membahas kitab Tauhid. Nah, ini sambil sedikit praktek dengan langsung bahasa Arab, bisa disimak di HP-nya atau bisa disimak dengan fotokopiannya insya Allah, yaitu kitab At-Tauhid. Kita mulai dari awal betul agar tahu sejarah kitab ini atau minimalnya pengarang kitab ini. Nah, kitab At-Tauhid ini diantaranya. Baik. Nah, kitab At-Tauhid Al-Jadid fi Syarh Kitab At-Tauhid. Siapa penulis kitab ini? Diantaranya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian disyarah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Aziz ini. Ini syarahnya, penyarahnya. Kalau dalam kita penyarah itu mungkin yang menjelaskan. Tapi penulis aslinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, kita sambil mempelajari siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Apa sesuai dengan yang digembar-gembarkan orang? Oh, ini berarti pencetus Wahabi itu ini. Nah, kita akan belajar di sini insyaallah taala. Siapa sebenarnya beliau? Ini ismuhu wa nasabuhu. Nama beliau dan nasab beliau. Siapa beliau sebetulnya? Nama lengkapnya adalah ini dimulai dari sini. Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid At-Tamimi. Dia qabilahnya, kalau di kita mungkin marganya At-Tamimi. Nah, apa benar misalkan di antara pencetus Wahabi dan sebagainya beliau? Sebetulnya
kita tanyakan sebelum kita membahas apa itu Wahabi dan lain sebagainya. Maka yang disampaikan dengan Wahabi dan lain sebagainya itu sebetulnya mereka pun nggak paham apa itu Wahabi. Seringnya apa, orang yang nggak mau ibaratnya zikir jamaah itu Wahabi. Padahal enggak. Bahkan di antara ormas yang besar seperti Muhammadiyah juga nggak zikir jamaah. Maka sebetulnya itu adalah suatu hal yang salah, tapi kaprah kalau dalam bahasa Jawa. Salah, tapi sudah menyebar kemana-mana. Padahal yang dikatakan liberal oleh orang-orang yang mungkin mengklaim Wahabi itu adalah dahulu. Di abad ke-6, abad ke-7, jauh. Hanya qadar Allah, dengan izin Allah, namanya hampir, bukan sama, tapi hampir sama. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Abdul Wahab itu nama bapaknya sebetulnya. Nama asli dia bukan Abdul Wahab, tapi siapa? Muhammad. Ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah bapaknya beliau. Padahal zaman hidupnya beliau sampai detik ini yang namanya kelompok, aliran ataupun ormas ataupun sebagian dengan Wahabi nggak ada. Dan ini juga saya langsung mendengarkan katanya lagi ya, mendengarkan dari para ulama di Masjid Nabawi. Nggak ada seperti sebagaimana disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umatku akan terpecah belah. Umatku akan terpecah belah. Dan terpecah belah di sini bukan terpecah belah menjadi hal yang baik. Berarti apa? Menjadi keburukan, banyak keburukannya. 73 golongan. Bayangkan. Saking banyaknya Islam. Tapi apa kata Nabi? Kulluha finnar, subhanallah. Semuanya diancam neraka. Bukan neraka, tidak. Tapi apa? Diancam di neraka. Saya ulangi lagi. Semuanya diancam di neraka. Bukan berarti kekal, tidak. Tapi diancam di neraka. Illa wahid, kata Nabi. Kecuali satu. Apa tanda satu itu, kata Nabi? Ma'ana alaihil yaum wa ashabi. Orang-orang yang seperti ibadahku saat ini. Ini Nabi yang mengatakan. Dan para sahabatku. Maka poin pentingnya apa? Ini penting. Satu, ibadah kita sama atau tidak dengan ibadahnya Nabi. Ini yang paling penting. Nah, kalau ibadah kita beda dengan ibadah Nabi, perlu ditanyakan. Islamnya jangan-jangan yang 72 tadi. Jangan-jangan Islamnya yang diancam neraka oleh Nabi. Bukan kita yang ngancam. Bukan ustadz, bukan. Tapi siapa? Nabi yang mengancam. Maka itu yang paling penting. Kemudian apa? Melihat sejarahnya Syekh ini, Syekh Muhammad. Beliau lahir pada tahun 1115 Hijriah. Berarti belum lama. Kurang lebih sekarang 1446. 3 abad yang lalu kurang lebihnya. Kurang lebihnya 3 atau ya 3 abad yang lalu. Di mana? Di Uyainah. Uyainah ini di kota atau sekarang lebih tepatnya di negara Arab Saudi atau Saudi Arabia, di daerah Najd, dekat dengan Riyadh. Dekat dengan Riyadh. Kemudian apa di antaranya? Beliau juga mengambil ilmu, belajar beliau itu. Enggak otodidak, tidak, belajar. Banyak guru-gurunya banyak nih, di antaranya Syekh Abdullah bin Ibrahim dan Syekh Muhammad Haya dan Syekh Muhammad Al-Majmu'i di zamannya beliau pastinya. Kemudian apa di antaranya? Ini di antaranya sungguh-sungguhnya beliau dengan dakwah untuk menegakkan tauhid yang mana kebanyakan manusia sudah lalai ini. Ada contoh terbesar aja. Masya Allah, alhamdulillah ini sudah berapa yang bergabung ini? 31. 31 banyak sebetulnya. Alhamdulillah. Akan tetapi dibanding dengan umat Islam yang ada di Indonesia saja, berapa jutaan mereka. Sedangkan apa kebanyakan mereka? Dengan tauhid, acuh tak acuh. Masa bodoh. Bahkan, gak usah jauh-jauh lah, kita sendiri. Kapan kita pertama kali ngerti tauhid yang benar? Kapan pertama kali kita ngerti, oh ternyata ini dosa, ini syirik.
ini nggak boleh, ini dibenci oleh Allah. Mungkin masih baru. Itu menunjukkan betapa asingnya tauhid di dunia ini. Nggak hanya di Indonesia, di dunia asing. Maka insya Allah Ta'ala mohon pelajaran kitab tauhid ini, subhanallah, nggak ada alasan insya Allah ya untuk belajar. Yang mana ikhwan-ikhwan, saudaraku semuanya, ada yang masih kerja di kantor polisi. Ngomong Ustadz masih di sawah, alhamdulillah belajar lagi di sawah sambil nunggu sawahnya. Nggak ada alasan lagi untuk apa? Tidak belajar tauhid. Baik, ini di antara apa? Sedikit biografi beliau agar kita jangan, kalau bahasanya latah, omongan orang atau omongan di medsos langsung terbawa. Tidak. Kita harus tahu ilmu, belajar ilmu yang benar. Kemudian yang terakhir, beliau wafat pada 1206 Hijriah. Maka kurang lebihnya beliau umurnya hanya 55-60an tahun kurang lebihnya. Tidak begitu lama. Kemudian insya Allah kita akan langsung masuk pembahasan inti dari tauhid. Nah, sebelum kita masuk, ini adalah lambang logo UIM. Menunjukkan apa? Kitab yang kita bahas sekarang ini adalah kurikulum Universitas Islam Madinah di Saudi Arabia, yang mana ini di antara kurikulum SMP dan SMA di sana. Kalau kuliah agak tinggi sedikit, tapi kita dari awal insya Allah. Nah, ini di antara pembahasan umumnya. Yang bisa mencatat, tafadhol bercatat, karena penting kita, kata para ulama, di antara Syekh bin Baz rahimahullah, kitab tauhid sering-seringlah dibaca. Karena apa? Mungkin iman kita lagi turun. Mungkin kita lagi futur, kalau dalam bahasa Arabnya, lagi bimbang, galau, sering-sering dibaca. Kalau sudah bisa bahasa Arabnya seperti ini, dan nanti semoga belajar bahasa Arab kita semakin berkembang, meningkat, bisa membaca seperti ini, Masya Allah, nikmat. Tapi kalau belum bisa, silakan ditulis. Intinya, poin-poin penting. Kalau nggak bisa, semuanya. Apa di antara kita bertauhid? Allah Azza wa Jal, qala Allah Ta'ala, artinya qala Allah, Allah berkata, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Azza wa Jal, aku tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali beribadah kepadaku. Apa poin penting di antaranya? Kita saat ini ada di dunia untuk beribadah kepada Allah. Itu apa namanya? Obsesi kita, mindset kita, yang kita utamakan. Itu dulu, jangan yang lain. Kita diingat-ingat, kita ada di dunia untuk beribadah kepada Allah. Itu dulu mindsetnya, pola pikirnya, pondasinya. Setelah itu terjalin, adapun dunia karena kebutuhan saja, bukan menjadi prioritas. Maka dahulu para ulama, terlebih para sahabat, mereka mengutamakan ibadah betul. Gak ada lagi yang namanya apa? Mengutamakan dunia, kecuali sekedarnya saja. Itu sekedarnya saja. Maka kata Allah Azza wa Jal, wabtaghi, carilah akhirat itu, tapi jangan lupa bagianmu tentang dunia. Apa maksudnya? Kita prioritaskan akhirat. Akhirat, ibadah dan ibadah. Tapi juga jangan lupa kita ada kewajiban untuk kerja. Kewajiban untuk menafkahin. Tapi itu hanya sekedarnya. Bukan terus apa? Gara-gara kerja nggak bisa ngaji. Gara-gara kerja salatnya nggak berjamaah misalkan. Gara-gara misalkan bekerja kita akhirnya bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Naam, iya. Setiap manusia memiliki kekurangan masing-masing. Tapi terus berusaha. Terus berusaha. Agar apa? Allah semoga memberikan pertolongan. Apa selanjutnya? Ma uridu minhum min rizkin. Wa ma uridu ayyut'imun. Ma uridu. Artinya aku nggak mau. Ma uridu, aku nggak mau. Allah yang mengatakan dalam surah
Az-Zariyat. Minhum kepada siapa? Makhluk Allah, kita semuanya. Allah nggak menginginkan dari kita mirrizkin, dari rizki. Allah nggak butuh rizki kita. Wa ma uridu ayyut'imun. Allah juga nggak butuh kita makhluknya itu memberikan makan kepada Allah. Nggak butuh. Tapi apa? Innallaha huwar razzaq, yang berikan makan itu Allah malahan. Dzul quwwatil matin. Baik, itu diantara apa? Ini diantara namanya matan. Matan itulah perkataan Syekh. Nah, ada garis ini bisa dilihat namanya matan. Nah, di bawah garis ini namanya syarah, penjelasannya. Apa yang dimaksud dengan yang di atas ini? Ini penjelasannya, itu namanya. Baik, yang pertama apa? At-tauhid. Apa itu tauhid? Al-ifrad. Mengesahkan Allah. Maka Masya Allah, dulu ada salah satu asatidz menegaskan, di antaranya apa? Pancasila kita yang paling pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Esa, ifrad, tauhid itu namanya. Maka sudah Masya Allah itu sudah sangat pas. Bukan ketuhanan yang satu, tidak. Kelas satu mungkin ada 2, ada 3. Tapi kalau Esa, menurut Kamus Besar Indonesia, Esa itu nggak ada 2-nya lagi sudah. Nggak ada yang lain. Maka itu sangat sudah sesuai dengan tauhid. Biiznillah. Hanya saja orang mungkin belum ngerti bagaimana tauhid yang benar. Kemudian apa selanjutnya? Wa syar'an. Syar'an. Tauhid menurut secara istilah. Tafarrudullahi ta'ala birrububiyah wal ilahiyah wal kamalil asma was sifat. Artinya adalah tafarrudillah. Artinya tafarrudillah mengesahkan Allah birrububiyah, dengan rububiyah. Nanti kita jelaskan di sini nih, rububiyah. Wal ilahiyah, dengan tauhid ilahiyah, wa kamal asma'i was sifat, dan menyempurnakan ataupun tauhid asma was sifat. Ini penjelasan dari tauhid. Mengesahkan Allah dalam rububiyah, ilahiyah atau uluhiyah, dan asma was sifat. Ada 3 ini. Kenapa dibagi 3? Ya karena sifat dan hak Allah itu di 3 ini. Hak Allah kepada makhluknya di 3 hal ini. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kita akan bahas apa itu satu persatu insyaallah. Yang pertama apa? Tauhid rububiyah. Tauhidullah bi af'alihi. Mengesahkan Allah di seluruh perbuatan Allah. Mengesahkan Allah di seluruh perbuatan Allah. Misalkan kalau di sini sepekan yang lalu kurang lebihnya di sini adalah hujan. Tayyib. Apa di antara pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah? Hujan yang mendatangkan Allah Azza wa Jalla. Hujan yang mendatangkan Allah Azza wa Jalla itu adalah perbuatan Allah. Maka kita wajib mentauhidkan Allah. Jangan seperti orang-orang ateis, orang-orang fasik, orang-orang kafir. Apa katanya? Hujan itu alam. Dari laut lah, dari inilah. Itu di antara penyelewengan akidah. Kalau kita mengatakan sejarahnya hujan, mungkin kita juga tidak tahu, wallahu a'lam. Tapi kalau siapa yang menurunkan hujan? Allah. Siapa yang ngatur hujan? Allah Azza wa Jalla. Maka simpelnya beberapa hari yang lalu sini hujan di Jakarta, Jabodetabek, banjir. Ini jangan menyalahkan, seandainya tidak boleh. Maka apa? Harus mengesahkan perbuatan Allah. Selanjutnya apa? Iqrarul jazim. Kita harus jazim. Artinya jazim adalah mengakui secara yakin. Mengakui secara yakin, nggak boleh ragu. Apa iya ya yang menurunkan hujan itu Allah? Apa iya ya yang mengatur bintang, mengatur langit, mengatur ini Allah? Ragu dia, nggak boleh. Tapi apa? Jazim. Artinya jazim adalah yakin. Ini harus yakin. Apa selanjutnya? Rabba kulli syai'in wa malikah. Yakinnya Allah adalah sesembahan hak. Allah adalah raja yang betul, raja yang hakiki, wa khalaqahu wa mudabbirahu. Yang menciptakan kita juga Allah, yang mengadakan kita, dulunya kita nggak ada.
sekarang ada di dunia? Allah Azza wa Jalla. Maka ada bantahan yang sangat jitu. Nah nih, di sini ayatnya atau dalilnya. Kepada orang-orang ateis ataupun orang-orang kafir secara umumnya. Apa di antara mereka? Mereka mengatakan adanya manusia secara alami. Coba dikatakan kepada mereka. Hadza khalqullah. Ini ciptaan Allah. Kalau mereka nggak beriman kepada Allah, fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Tunjukkan mana ciptaanmu, mana ciptaan sesembahan-sembahanmu. Mohon maaf, misalkan mereka wal'iyadzubillah menyembah pohon. Coba katakan, mana ciptaan pohon? Mereka menyembah batu. Mana ciptaan batu kalau memang itu adalah Tuhan? Mana misalkan menyembah kerbau, menyembah lautan. Mana ciptaan lautan? Itu semuanya makhluk Allah. Tapi kalau kita mengatakan ini ciptaan Allah, siapa yang menciptakan? Allah Azza wa Jalla. Allah yang berhak untuk diibadahi. Itu adalah apa namanya? Tauhid rububiyah. Mengesahkan Allah dalam segala bentuk perbuatan Allah, namanya tauhid rububiyah. Dan ini banyak orang-orang muslim yang sudah terjangkit penyakit mengurangi atau ragu dengan tauhid rububiyah. Kenapa? Banyak sudah. Bahkan orang Islam juga ngakunya, Pak. Ketika memiliki hajatan, memanggil pawang hujan. Ketika memiliki suatu hajat, dia menempelkan atau menggantungkan sesuatu di rumahnya agar terlindung dari bala. Ini namanya sama. Nggak mengakui Allah yang melakukan itu. Allah yang menghendaki itu. Subhanallah. Di antaranya apa juga? Ketika ingin selamat di motornya, di mobilnya, digantungkan jimat dan sebagainya. Ini seolah-olah apa? Dia meyakini biar selamat. Siapa yang memberikan selamat? Allah Azza wa Jalla. Perbuatan siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka itu semuanya dikembalikan hanya untuk Allah. Itu namanya mengesahkan Allah. Selanjutnya, tauhid al-uluhiyah. Apa tauhid uluhiyah? Kalau tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dalam segala perbuatannya. Kalau uluhiyah ini ifradullah bi jami'i anwa'il ibadah az-zahirah wal batinah. Mengesahkan Allah segala bentuk ibadah, baik zahirah sama. Bahasa Arab zahirah dengan Indonesia sama, secara zahir. Apa zahir? Ya sholat, sebelum kemarin haji, belum lama juga puasa. Ibadah zahir hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Ibadah batin juga hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Apa di antaranya cinta? Apa di antaranya takut? Misal, ada pernah para ulama menegaskan, kita misalkan lewat kepada suatu hal yang sepi, atau misalkan kalau di kita mungkin ya banyak begal dan lain sebagainya, misalkan takut, wajar. Tapi kalau takutnya melebihi takut kepada Allah, takut amalan hati, batin, maka juga dia sama, tidak mentauhidkan apa? Uluhiyah atau ilahiyah. Maka seluruh ibadah, kalau ibadah hati seperti takut, cinta, berharap, bergantung, tawakal, semuanya adalah untuk Allah Azza wa Jalla. Wa hadan naw' min at-tauhid alladhi bu'ithat bihi ar-rasul wa unzilat bihi al-kutub wa bada'a bihi kull rasul da'watahu. Tauhid uluhiyah inilah seluruh nabi sebab dijadikan rasul. Seluruh nabi dan rasul sebab diturunkan kitab, sebabnya untuk dakwah tauhid uluhiyah ini. Maka kalau mungkin pernah dikatakan, bahkan saya sendiri pun pernah mengalami, bukan perdebatan ya, tapi apa? Disangkal orang. Misalnya, kan Nabi Muhammad sekarang, coba kalau Nabi Isa, Nabi Musa dan sebelum-sebelumnya, kan nggak ada Islam. Dia berdebat apa? Berdalih apa? Islam itu adalah agama baru, ikuti agama yang lama, misalkan seperti itu. Maka bagaimana? Kita katakan seluruh nabi dan rasul, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, dari Rasul Nuh sampai Rasulnya Muhammad SAW, dakwahnya sama, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Walaupun syariatnya berbeda. Apa syariatnya? Sekarang ada sholat 5 waktu. Iya, di zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad belum ada.
Tapi apa? Menyembah Allah, mentauhidkan Allah sudah ada. Dan itu memang dakwahnya. Memang puasa Ramadan di zaman sebelum Nabi Muhammad belum ada. Tapi apa? Itulah syariat untuk menguji umatnya. Dia mau beriman atau tidak. Dia mau beriman atau tidak. Dan yang terakhir di antaranya apa? Tauhid asma was sifat. Maka sebelum tauhid asma was sifat, ini di antara dalil penting. Qul inna solati. Katakanlah, sesungguhnya salatku, wa nusuki, di antara ibadah hajiku atau sembelihanku, sembelih kurban, sembelih untuk makan sendiri, untuk akikah dan lain sebagainya. Wa mahyaya, hidupku saat ini, hidup kita sekarang ini. Wa mamati, dan mati kita, dan pasti kita akan mati. Tinggal menunggu giliran saja. Lillahi rabbil alamin, untuk Allah azza wa jalla. Maka terkadang sekarang itu pelajaran tauhid hanya sampingan. Kenapa? Sudah pernah belajar Ustadz. Misalkan apalagi tauhid uluhiyah, rububiyah, asma, sudah sering bosan. Nah ini di antara suatu hati yang terjangkit oleh keraguan-keraguan tauhid. Padahal kata para ulama apa? Pelajaran yang paling utama tauhid dan tauhid. Bagaimana dengan fikih? Iya, belajar. Tapi porsi paling banyak tauhid. Kenapa? Karena iman kita mungkin lagi redup, lagi gelap. Kalau diasup dengan tauhid, dan tauhid akan semangat lagi, akan bangkit lagi. Maka apa tadi? Lillahi rabbil alamin la syarikalah. Tidak menyekutukan Allah azza wa jalla. Kemudian tauhid asma wa sifat, ini nomor 3. Apa artinya tauhid asma sifat? Al-imanu, beriman. Bima wasafallahu bihi nafsahu fi kitabihi. Beriman kepada Allah dengan apa yang Allah sifati. Contoh, Allah menyifati dirinya sendiri, bukan kita. Bukan Nabi Muhammad bahkan. Bukan para malaikat. Bukan para sahabat, apalagi kita. Tapi apa? Yang mensifati Allah. Apa diantaranya? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah menyifati dirinya bersemayam di atas arsy. Ini bukan kata orang. Maka apa yang paling jelas? Kita jangan mengotak-atik dengan akal ini. Dengan hati, dengan perasaan, jangan. Tapi apa? Dengan iman. Allah bersemayam di atas arsy. Apa diantaranya lagi? Allah memberikan arahan bahwa Allah memiliki pendengaran. Allah memiliki wajah. Bagi kita apa? Mendengar dan mentaati. Sami'na wa ata'na. Selesai. Jangan mendengar lalu berpikir, menghayal, menghayati apa iya, apa akhirnya timbul keraguan. Maka dahulu para sahabat ketika mendengarkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat hanya 2 perbuatannya: dengar baik-baik. Ini mendengar baik-baik. Setelah mendengar bagaimana? Mereka mengamalkan. Ini mereka mengamalkan. Setelah mendengar mereka mengamalkan. Tidak sibuk untuk memfikirkan apa iya, apa masuk akal, tidak. Setelah mendengarkan baik-baik, mengamalkan. Bahkan ini kata para ulama, di zaman sahabat nggak ada istilah makruh, nggak ada istilah sunnah, mubah, haram, wajib, nggak ada. Tapi bagaimana? Kalau dikerjakan Nabi, para sahabat ngerjain. Kalau ditinggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat juga meninggalkan. Nggak perlu apa? Nggak perlu bertanya. Maka insya Allah Taala tugas kita yang paling penting ketika mendengarkan hadis, mendengarkan Al-Quran, sami'na. Ayo kita perhatikan pendengaran kita. Wa ata'na, taat, berusaha untuk mengamalkan. Barakallahu fikum. Pembahasan tauhid kita sampai situ insyaallah. Mungkin di antara ikhwah ada yang punya unek-unek, tanya dan lain sebagainya, masalah tentang ibadah apapun itu, atau di luar tema nggak ada masalah. Kita buka kesempatan untuk bertanya. Tafadhol, bisa ada angkat tangan kalau ada yang mau tanya. Tafadhol. Silakan, Akhi Rizal, tafadhol. Ustadz, mau tanya ini masalah cara membaca kitab tulisan Arab Gundul ini, Ustadz. Seperti misalkan
wow yang di nomor 1 atas ini Ustaz. Itu kan ada ta, ada waw, ada ha, ya, dal. Itu kita untuk paham bahwa itu fathah, kasroh. Itu cak mana Ustaz? Halaman berapa misalnya? Yang masih awal Ustaz. Aduh, udah bisa ya. Halaman? Nomor 1 yang di awal halaman 14. Halaman 14. Tayyib. Ini contohnya untuk kita pelajari bersama. Ini halaman 14 muqaddimah syarah, bukan? Baik, saya tampilkan ini ya, saya tampilkan di presentasi ya, silakan antum lihat. Kelihatan? Kelihatan Akhi Rizal? Nah, ada suaranya ini malahan beliau. Kelihatan Ustaz. Ini lagi bernyanyi dia ini. Yang ini contohnya seperti ini. Baik, ini gini. Bahasa Arab ini yang kemarin juga saya sampaikan, saya ulangi lagi biar agar kita semakin lancar. Bahasa Arab kuncinya 1. Hafal kosakata. Dah itu saja. Ini kuncinya. Hafal kosakata. Kalau dalam bahasa Arab apa? Kosakata. Ada yang tahu? Mufrodat, Ustaz. Mufrodat. Itu kuncinya. Kenapa? Kalau ilmu nahwu, ilmu sorof, yang tetek bengek itulah semuanya. Itu iya membantu bahasa Arab. Akan tetapi itu ibaratnya hanya musa'adah, pembantu agar faham kita benar. Tapi kalau kunci utamanya mufrodat. Kalau kita mau pengen baca kitab gundul, kecuali mau dimaknani atau diartikan beda lagi. Kalau diartikan dia nggak membutuhkan hafal untuk mufrodat, tapi apa? Hanya ngerti dengan tarkib i'rabnya. I'rab itu adalah susunan. Misalkan gini, kalau dalam bahasa Indonesia, apa itu subjek, apa itu objek, apa itu predikat, apalagi satu lagi, SOP. Subjek, objek, predikat. Nah, itu ya. Hanya itu pentingnya nahwu dan sorof. Selebihnya mufrodat. Apa itu mufrad? Kosakata. Tanpa itu mustahil orang bisa apa? Bahasa Arab apalagi membaca kitab dengan benar. Itu caranya Rizal. Mana Rizal? Oh ini pojokan, Masya Allah. Paham ya Rizal insya Allah? Siap insya Allah, paham Ustaz. Makanya insya Allah yang kita telah pelajari kemarin, kaifahaluk, apa artinya hal? Adalah artinya keadaan. Itu dihafal. Jangan sampai lupa. Dasar namaku, bahasa Arab ismi, itu sudah lupa, repot ini. Ini dasar soalnya. Nah, kalau dari dasar sedikit demi sedikit sudah hafal, maka kedepannya insya Allah akan mudah. Tapi pada yang lain, Fadl, yang ingin bertanya, angkat tangan atau langsung berbicara. Fadl, Pak Sugeng. Nah, ya Pak Sugeng, hidupkan dulu mic-nya Pak Sugeng. Nah, Fadl. Afwan baik tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena ada usul dari Ana Ustadz ini, karena ini tauhid, kadang kita nanti apa ya, ketika waktu telah jeda lama, kalau tentang pendalilan kalau nggak kita hafalin nanti lupa Ustadz. Masya Allah. Saya usul bagaimana kalau setiap pertemuan nanti kita menghafalkan satu dalil atau apa ya, hujah untuk mengingatkan kita tentang apa yang udah kita pelajari seperti itu Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Usulan sangat bagus. Insya Allah sangat diterima usulannya dan siap untuk anak terima setoran hafalannya. Karena penting, betul. Karena gini, ini sudah Masya Allah, sudah sangat bagus. Orang mau menghafal dalil luar biasa, Masya Allah. Orang mau belajar tauhid saja hitungan jari. Apalagi sudah mau belajar menghafal, itu sangat penting. Karena apa? Kita beribadah tauqifiyah. Apa tauqifiyah? Mendengar, mengamalkan. Hanya itu saja. Gak ada celah untuk akal dan perasaan kita. Insya Allah Pak Sugeng, fadl, ikhwan-ikhwan yang mau menghafal dengan kitab yang tadi, sangat mudah insya Allah. Oh, dalil tauhid rububiyah sudah dijelaskan. Oh, dalil tauhid uluhiyah sudah dijelaskan. Di bawahnya sudah ada tadi. Insya Allah tafadhal, sangat penting
dan diusahakan juga menjadi pahala yang paling penting. Ada yang lain? Fadhal, barakallahu fikum, Pak Sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, fadhal. Ustaz, Nah, mohon rekomendasikan kitab kosakata agar sembari kami hari-hari belum pertemuan kita online kan bisa menghafal sedikit demi sedikit kitab kosakata untuk kita semua. Bisa nanti Ustaz kirim ke grup mungkin. Nah, baik, Masya Allah. Untuk kosakata ada dua opsi. Nih, yang pertama, kalau kosakata yang pingin untuk digital atau di HP, bisa silakan download Kamus Al-Ma'ani namanya. Kamus Al-Ma'ani. Di Play Store ada, gratis. Yang bahasa Indonesia. Antum misalkan, oh saya pengen tahu bahasa Arabnya galon itu apa, kipas itu apa. Ketik aja, kipas, keluar dia. Ada di situ. Nah, itu yang pertama. Opsi yang kedua, untuk yang bentuk fisik, ya, bentuk fisik, maka banyak diantaranya khususnya kamus yang saku. Nanti anak kirimkan fotonya insya Allah. Dan semoga ada PDF-nya juga, tapi afdalnya kalau bisa beli secara fisik, fadal. Itu kamus yang saku. Jangan kamus yang besar, nanti kamus yang besar bukanya malas akhirnya. Tapi kamus yang kecil-kecil, sudah ada juz 1 hafal, juz 2 sudah lancar, nah nanti bisa. Dan sekali lagi, yang juga saya terapkan kepada murid-murid Ana, kamus itu, di antara yang di sini yang Ana ajarkan khususnya ya, kamus itu hanya pembantu. Apa maksudnya? Selebihnya di sini kamusnya. Selebihnya di sini. Tapi kalau kita hanya ngadain kamus, ada kamus buka. Masa kita mau baca kitab buka kamus satu-satu. Mau ngomong sama Syekh, kamus satu-satu. Nah, kelamaan. Dan insya Allah Ta'ala ini sebagai untuk memotivasi kita, harapan Ana semoga awal bulan Agustus nanti ada Syekh Wafi namanya beliau, doktor dari Jamiah Islamiyah Madinah, bisa ngisi di kita di online sini insya Allah. Agar nanti antum bisa melihat, oh orang Arab tuh ngomongnya seperti ini ya. Insya Allah. Ada dua insya Allah. Satu Syekh Wafi, yang kedua Syekh Naif. Beliau dosen di Madinah, dan yang satunya lagi alumni dari Madinah insya Allah. Dan semoga kedepannya harapan kita juga bisa kita datangkan semoga di Oko Timur, di Oki, di sekitarnya. Dan nanti insya Allah semoga bisa berkembang. Barakallahu fikum. Nah, ada yang lain? Fadhal. Baik berkaitan dengan tauhid ataupun di luar kitab tauhid. Cukup insyaallah kalau tidak ada. Baik, tetap sabar, fadhal, tetap sabar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di halaman 17 ini ada istilah yang nomor 3 Ustaz. Silahkan. Penjelasan Ustaz. Yang halaman 17 Ustaz, yang nomor 3 Ustaz. Ya. Itu kan ada penjelasan tentang wasifaullahi bihi nafsi fi kitabi. Tapi sebelahnya itu Ustaz wasifat bihi rasulillah. Sedangkan wasifat tadi penjelasan tentang sifat-sifat Allah gitu Ustaz. Mohon penjelasan Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum, Dr. Sabar. Nah, jadi gini. Tayyib, afwan, anak keluarkan dulu kitabnya. Tayyib. Jadi kita mensifati Allah yang pertama dengan apa yang Allah sifati diri sendiri. Baik, ini yang pertama. Harus kita pahami dulu. Mensifati Allah dengan apa yang Allah sifati. Nama Allah seperti ini, nama Allah misalkan Ar-Rahman, Al-Qayyum, Al-Hayy, dan seterusnya. Sifat Allah A dan seterusnya. Dari Allah. Yang kedua, dari Nabi. Bagaimana dari Nabi? Seperti innallaha yanzilu ila sama'id dunya kulla thulathil lail. Allah itu setiap malam turun ke langit dunia. Kapan? Sepertiga malam. Ini dari mana yang ngabarin? Al-Quran tidak ada. Dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka sifat Allah itu hanya dari dua. Dari penyampaian Allah itu sendiri, dan dari yang disifati oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya para sahabat. Jadi nggak boleh kita menyifati Allah dari siapa? Oh, dari Syekh Fulan, tanpa dari Allah dan Rasul, nggak boleh. Oh, dari Ustadz Fulan, apa dalilnya? Nah, kemarin mimpi misalkan. Oh, salah. Oh, dari Kiai Fulan, dari mana? Kemarin bertemu malaikat Jibril misalkan. Pasti dusta. Tapi dari mana? Dari Al-Quran ataupun dari kalamullah,
dan dari penyampaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Ada yang lain insyaallah, fadal. Cukup atau ada yang lain? Baik di luar tema ataupun sesuai dengan tema. Masya Allah ada 40 peserta. Tadi ada keluar mungkin sinyal dan sebagainya. Alhamdulillah. Insya Allah semoga istiqomah itu yang paling penting. Insya Allah jelas, dokter sabar ya. Atau ada lagi, dokter? Ustaz, udah jelas Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum, Masya Allah. Ikhwan yang dari Jawa hadir enggak ya? Siapa kemarin lupa saya namanya? Masih gaib ya, masih alfa ya. Fadal, Pak Supri Elo. Ustadz mau tanya ini Ustadz. Fadal, silakan. Akhir-akhir ini kan ada di TikTok tuh kan rame yang Qasim itu kan bermimpi masalah Imam Al-Mahdi ya Pak. Nah itu gimana Ustadz? Masya Allah. Baik. Yang paling pertama, yang paling pertama adalah kita beriman kepada hal yang gaib. Itu pertama. Hari kiamat kita belum tahu. Apa yang ada yang sudah pernah nyoba hari kiamat? Belum ada. Siksa kubur, nikmat kubur, ada yang pernah merasakan? Belum pernah ada. Itu semua hal yang gaib. Bahkan Allah pun di dunia ini gaib. Naam. Nggak ada. Kalau ada orang ngomong kemarin mimpi apa? Ketemu Allah. Dusta. Nabi Muhammad pun belum pernah ketemu Allah di dunia. Melihat Allah belum pernah. Karena apa? Khusus Allah itu akan dilihat hanya di akhirat nanti. Itu yang pertama. Kita wajib beriman dengan hal yang gaib. Ya, di antaranya apa? Adanya Imam Mahdi, wajib beriman. Betul. Karena apa? Ada hadis sahih. Ada hadis sahih bahwasanya apa? Imam Mahdi akan ada. Akan tapi kapan waktunya? Nabi Muhammad saja nggak menjelaskan. Nabi Muhammad nggak menentukan, misalkan, Imam Mahdi itu kan datang di tanggal 10 bulan 10 2024. Oh, kata wajib beriman. Tapi nggak ada. Lalu bagaimana menyikapi? Katakan satu, dusta. Sudah. Ada yang masih ingat kiamat 2012? Atau 2000 berapa? 2012 kalau nggak salah ya. Ini sudah 2000 berapa? 2024. Jauh. Maka apa? Itulah semuanya adalah kedustaan. Nggak perlu kita melihat, nggak perlu kita membesar-besarkan apa, cukup dusta, dusta, dan dusta. Apa perlu mendebatnya? Itu orang jahil dan orang majnun, orang gila. Nggak perlu didebat, tapi apa? Dusta dan sesat. Sudah. Baik, semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita biidznillah. Barakallahu fikum. Ada yang lain? Fadal. Silakan Pak Lubis. Mic-nya dihidupkan Pak Lubis, fadal. Mic-nya dipencet dulu, ya di HP, yang di HP. Yang di HP, yang gambar mic. Coba kita bantu hidupkan Pak Lubis. Pak Lubis. Udah Ustaz. Silakan fadal. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya ini, Waalaikumsalam. Tentang apakah ada dalil tentang sholat awabin Pak Ustaz? Sholat awabin itu apa Pak? Iya. Awabin, ya maksudnya awabin, sholat sunnah awabin dilakukan katanya setelah sholat maghrib sebelum isya. Apakah itu ada dalil yang sahih? Taib. Sholat awabin, Ana juga belum tahu. Dulu sempat dengar. Waktu di pondok di Blitar sempat dengar, 2000 berapa, 10 atau 11 dulu. Akan tapi realnya, apa itu sholat awabin, juga Ana belum tahu. Pada intinya apa?
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan sholat setelah maghrib hanya sholat ba'diyah. Hanya sholat ba'diyah. Nah, tidak tahu kalau sholat awabin itu sholat ba'diyah, wallahu alam. Mungkin. Baik, afwan sebentar. Karena ambil charger dulu sebentar. Bang Lubis. Oh, Assalamualaikum. Barakallahu fikum. Itu diantara yang saya ketahui, Pak. Kalau yang dimaksud dengan sholat awwabin adalah sholat ba'diyah, maka memang ada, dan diantara sholat rawatib. Yang mana keutamanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sholat rawatib diantaranya apa? Akan dibangunkan dia rumah di surga. Dengan rumah di surga. Sholat rawatib. Wallahu alam. Silakan Pak Lubis, suaranya putus di aneh atau sinyal aneh ya? Sepertinya lancar. Abdul. Ya, nah Ustaz. Syukron atas penjelasannya. Barakallahu fiikum. Fadal, ada yang lain? Silakan. Pak Musa Biludin. Fadal, Pak Musa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin nanya tentang sholat Ustaz. Fadal, silakan. Ada hadis yang menjelaskan tentang ketika makmum sholat membaca doa iftitah dan Al-Fatihah. Namun ada hadis yang berbunyi ketika Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah dan diamlah. Yang Ana tanyakan, apakah ketika mengikuti sholat yang jahran seperti maghrib, isya, dan subuh, kapan waktunya makmum untuk membaca Al-Fatihah? Tayyib. Yang pertama, ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la salata liman lam yaqra bi ummil Quran. Salatnya nggak sah. Salatnya nggak sah kalau orang tersebut tidak membaca Al-Fatihah saat salat. Hadisnya hadis sahih. Soalnya ada hadis yang lainnya, di antara kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi salat, mendengar di belakangnya, yaitu makmumnya beliau, para sahabat, membaca Al-Quran. Nabi mendengar. Selesai sholat, Nabi salam, kemudian apa? Apakah kalian membaca Al-Quran di belakangku? Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Jangan diulangi lagi. Dengan dua hadis ini, dan juga yang antum sampaikan tadi, ketika Al-Quran dibacakan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Ketika Al-Quran dibacakan, istami', perhatikan, dengarkan, dan amati. Maka apa? Di antara memang ada dua pendapat ulama. Di antaranya kalau ulama yang sekarang ini, dari ulama dahulu juga banyak. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, semua juga menjelaskan. Tapi kalau ulama sekarang ini, di antaranya apa? Syekh Albani, beliau berpendapat tidak membaca Al-Fatihah ketika itu adalah sholat jahar, isya, maghrib, dan subuh. Kenapa? Dengan teguran Nabi yang tadi. Mendengar sahabat yang membaca di belakang Nabi. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua di atas Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Sulaiman Ruhaili, Syekh Abdul Razak, dan para ulama yang sekarang di Masjid Nabawi, beliau berpendapat tetap membaca Al-Fatihah. Kapan bacanya? Setelah Al-Fatihahnya imam, yaitu imam baca surat dan baca Al-Fatihah,
atau di jeda sela-sela ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sebagai makmum baca alhamdulillahirabbil alamin. Seperti itu. Ar-Rahmanir Rahim. Makmumnya baca Ar-Rahmanir Rahim. Nah, bagaimana dengan mengumpulkan dua hadis yang tadi? Masih bimbang ini. Maka itu memang di antara para ulama, kalau anak pribadi di antaranya semuanya insya Allah benar, biarlah semuanya benar. Di antaranya jangan membaca Al-Quran selain Al-Fatihah, itu pengecualian. Itu pengecualian. Kemudian di antara dalilnya Syekh Al-Albani karena Al-Fatihahnya makmum sudah digabung dengan Al-Fatihah imam. Maka dua hal ini tidak menjadi masalah, dan sejak zaman Imam Syafi'i, kalau Imam Syafi'i berpendapat apa? Tetap membaca Al-Fatihah. Akan tapi kalau tidak selesai, imam sudah ruku, tetap harus mengikuti ruku. Seperti itu. Bagaimana posisi kita? Kalau anak pribadi, dua-duanya insya Allah benar. Kadang membaca Al-Fatihah, kadang juga mendengarkan, dan lain sebagainya. Semuanya insya Allah benar. Karena ini tidak menyangkut apakah ini keluar dari sunnah atau tidak. Semuanya ada dalilnya. Dan ini memang ikhtilaf para ulama. Para ulama. Nah, kalau kita bisa membaca Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah. Terkadang nggak bisa, kenapa? Ya imam lagi baca Quran, kita baca Al-Fatihah, malah akhirnya apa? Nggak fokus. Terlebih imamnya bacaannya juga enak, merdu, malah kita apa? Membaca Al-Fatihah sendiri juga akhirnya apa? Tidak menikmati. Atau sebaliknya, imamnya terlalu merdu, sehingga apa? Kita membaca Al-Fatihahnya juga malah tidak fokus juga. Nah, pada intinya kita melihat kondisi. Kalau bisa membaca Al-Fatihah, baca. Dan sebagaimana fatwanya Syekh Sulaiman Ruhaili seperti itu. Kalau kita bisa baca Al-Fatihah, baca. Tapi kalau nggak bisa, mendengarkan imam dengan baik. Barakallahu fikum. Atau berikutnya, Mas Mirwan, fadal. Ya. Afwan Ustadz, ini anak cuma mau tanya aja, keraguan gitu Ustadz. Silakan. Kalau pemilihan demokrasi itu urusan dunia atau akhirat Ustadz? Jadi gini, ini pertanyaan bagus ini. Ya kan kalau kita di Indonesia, sedangkan Anda meyakini itu demokrasi tidak ada ajarannya dari Rasul gitu Ustaz. Baik. Ini baru tadi sore dibahas. Tadi Ana ada kajian rutin juga bersama Ustaz Jalal Abidin. Tahu Ustaz Jalal Abidin ya, insya Allah semuanya ya. Ada yang nggak kenal nggak? Ustaz Jalal Abidin tadi. Nah, alhamdulillah. Tadi sore alhamdulillah ketemu dengan beliau, kajian membahas tentang politik Islam. Nah, apakah dalam Islam ada politik? Ada. Siyasah asy-syar'iyyah namanya. Politik syar'iyah. Sekarang dibalik. Dalam dunia politik, demokrasi, apakah ada Islamnya? Hampir tidak ada. Dunia politik bahasnya politik. Tapi kalau dunia Islam, ada politiknya. Namanya siyasah syar'iyah. Poinnya bagaimana? Yang paling pertama, politik demokrasi memang betul bukan ajaran Islam, bukan. Ya, politik demokrasi bukan ajaran Islam. Akan tetapi, misalnya ada hal yang itu penting untuk kita ikut berdemokrasi. Misalkan satunya orang kafir, satunya orang Islam, walaupun dia bukan ibaratnya intinya Islam lah. Jelas kita harus ikut. Kenapa? Ya karena kalau orang Muslim nggak ikut, orang kafir akan apa? Naik menjadi pemimpin dan lain sebagainya. Maka seperti itu. Kok pada dasarnya iya, demokrasi bukan sejarah dari Islam, tapi bukan berarti orang yang demokrasi tauhid kemudian diperangi halal, gak ada dan seperti itu. Itu adalah ajaran terorisme, bukan dari agama Islam. Maka kita mengatakan demokrasinya salah, iya. Tapi orang yang melakukan itu terus dibunuh, nggak ada ajaran seperti itu. Itu semuanya adalah apa? Pemahaman terorisme ataupun liberal dan lain sebagainya. Banyak orang-orang yang memahami seperti itu dan salah. Tapi kalau mengatakan, demokrasi itu gini, bagian dari Islam, apalagi sampai mendirikan partai Islam, itu juga salah. Nggak ada partai Islam dalam agama Islam, nggak ada partai Islam, nggak ada. Tapi kita juga tidak memerangi secara zahirnya langsung, tidak ada. Bahkan dari para ulama terdahulu nggak ada yang seperti itu. Terlebih pemimpin yang sudah sah. Siapapun pilihannya kemarin ibaratnya, beliau adalah pemimpin kita, presiden kita. Wajib kita hormati, kita taati dalam hal yang baik,
dan kita nasihati ketika apa? Mungkin keliru ataupun terseleweng. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ada yang lain, fadal. Mumpung masih ada waktu. Akhi Zubair atau Mas Zubair. Fadal, Mas Zubair. Mic-nya, fadal, Mas Umar, Masya Allah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya dua hal, Ustadz. Silahkan. Ini Betul. Pada beberapa hari yang lalu di tempat saya, di desa saya itu ada kegiatan bersih desa, acara bersih desa. Ya tujuannya diantaranya tolak balak gitu kira-kira. Itu paginya itu acaranya pengajian, malamnya wayang kulit. Itu nanti mengenai acara tolak balak ini gimana dalam pandangan agama kita gitu, Ustadz. Terus sama ini, Ustadz, saya kan pertanyaan kedua, saya kan ikut sama teman-teman pemuda itu ikut mendampingi pengajian adik-adik TPQ di masjid. Itu kan ada sekitar ya belasan gitu. Itu kegiatannya itu udah cukup lama dicampur santrinya itu laki-laki perempuan, dan ketika setelah sesi Iqra Al-Quran biasanya kita kasih materi kisah gitu, terus ada kuis. Nah itu pas itu biasanya ramai banget dan nggak kondusif gitu. Itu apakah sebaiknya itu untuk TPQ seperti itu santri laki-laki dan perempuan, apa sebaiknya dipisah Ustadz ya? Maksudnya dibagi 3 hari atau gimana sebaiknya biar lebih baik lagi? Masya Allah. Masakannya Ustaz biar lebih baik lagi. Oke, cukup Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum Mas Umar. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita semuanya, khususnya kepada antum yang lagi berjuang di masyarakat ini. Masya Allah. Jadi yang pertama berkaitan tolak balak. Sebetulnya gini ya, barakallahu fikum. Terkadang di masyarakat itu hanya penamaan sebetulnya. Hanya penamaan. Jadi misalkan tolak balak, misalkan dengan, yuk kita bareng-bareng sedekah, misalkan kepada fakir miskin, kepada orang-orang janda atau perempuan janda, misalkan, atau kepada orang-orang tua, maka itu adalah hal yang baik sebetulnya. Hanya terkadang mungkin memang dinamakan tolak balak dan lain sebagainya. Maka sebetulnya kalau dalam istilah syariah, yang nggak ada amalan khusus tolak balak setiap hari A, setiap bulan A, terlebih sekarang Muharram ya, bulan Syuro misalkan, nggak ada sebetulnya. Yang disalahkan atau yang kurang pas lebih tepatnya, yang kurang pas, kurang tepat, mengkhususkan hari di situ, mengkhususkan hari atau mengkhususkan bulan. Setiap bulan Syuro tolak balak. Kenapa? Bulan Syuro itu bulan sial. Nggak ada yang seperti itu. Nggak ada yang seperti itu. Maka kalau kita menginginkan tolak balak atau menginginkan Allah agar tidak menurunkan balak kepada kita, ya sangat dianjurkan. Diantaranya apa? Wastaghfirillah, perbanyak istighfar. Dan apa? Perbanyak sedekah. Sedekah adalah apa? Menghapus dosa. Seperti apa? Menghapus kerak dalam besi, sedekah. Kemudian apa? Diantaranya perbanyak infak, perbanyak sholat, perbanyak baca Al-Quran. Semuanya telah menolak balak sebetulnya. Aman kebaikan pada sejatinya seluruhnya menolak balak. Akan tapi terkadang apa? Mengkhususkan hari, mengkhususkan bulan, terlebih berkeyakinan bulan sial, itu yang salah di situ. Atau diantaranya hal-hal yang tidak pas, seperti tadi paginya kajian, ya bagus, mungkin ada ilmunya. Kalau malamnya terus hiburan, nah itu yang keliru. Bagaimana kira-kira? Jadi misalkan kurang lebihnya seperti ini. Paginya datang rahmat, datang hidayah, malamnya datang azab. Gitu. Malamnya datang siksaan. Nah itu kan yang mendatangkan balak dia sendiri sebetulnya. Karena dia sendiri. Apa kata Allah? Zaharal fasadu fil bahri wal bar. Dalam fasad fil bahri wal ard, afwan. Bima kasabat fi aidin nas. Apa-apa yang ada kerusakan di muka bumi itu disebabkan ulah tangan manusia. Itu sebabnya. Ulah tangan manusia. Tapi sepertinya anak kurang pas baca Al-Qur'annya tadi ayatnya. Saya buka dulu di dalam surah
Ar-Rum dan sebelumnya. Afan. Bisa dilihat dalam surah juz 21 insyaallah taala. Baik, sebentar Mas Umar, biar lebih mantap dengan dalil Al-Qur'an. Kita jangan sampai ragu dengan Al-Qur'an. Dalam surah Ar-Rum ayat 41 nanti bisa dicek. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Apa-apa yang terjadi kerusakan di bumi, di daratan, di lautan, sebab ulah tangannya manusia. Supaya apa? Supaya mereka merasakan apa yang telah mereka lakukan. Itu diantara kata Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan tadi TPA ataupun TPQ, maka anak-anak kecil di bawah, kalau sekarang mungkin ya di bawah 8 tahun, di bawah 7 tahun, maka tidak mengapa dicampur. Kenapa? Karena mereka masih kecil, belum balik. Tapi kalau sudah 9 tahun, apalagi 10 tahun ke atas, dipisah. Kenapa? 10 tahun sudah mulai diperintahkan untuk sholat. Bahkan ada beberapa teman saya cerita kepada saya, Ustadz, anak saya kelas 4 SD kok sudah sudah punya tamu bulanan ya. Masya Allah, 4 SD. Berarti berapa tahun? Kira-kira mungkin antara 10-9 tahun. Nah, itu yang dikhawatirkan. Sebaiknya kalau di bawah 7 tahun, maka insya Allah tidak mengapa, tapi tetap diajarkan. Ayo laki-laki sebelah sini, perempuan sebelah sini. Tapi kalau sudah 10 tahun atau 9 tahun ke atas, harus dipisah. Oke. Barakallahu fikum, Mas. Amin, amin wa iyyakum. Ada yang lain? Fadal. Mas Fazli Santoso, Mas Fazli Fadal. Sekarang Ustaz, Ustaz mau minta nasihat Ustaz. Fadal, silahkan. Beberapa kali anak itu mengalami sebuah situasi di mana saudara-saudara kita di sebelah ini berkunjung. Ini Mas yang ini Mas sudah bisa baca ini, yang ini apa dibacaan? Dari orang dibaca BA sedang dirawat. Afwan Mas Fazli, bisa diulangi dengan tetangga sebelah tadi katanya? Dari saudara-saudara kita di sebelah ini datang baik itu ke fasilitas kesehatan mencari saudara-saudara kita yang sedang sakit untuk diberikan tausiah sih bahasanya gitu Tan. Jadi kira-kira hujah kita untuk kegiatan mereka itu bagaimana Tar? Ya di satu sisi ada yang kita kenal, ada yang tidak kita kenal. Seperti itu Tar. Kira-kira tidak bergesekan ini nasihatnya gimana Tar? Syukran Tar. Masya Allah, sedikit tergambar siapa tetangga sebelah itu insya Allah ya. Masya Allah. Jadi yang pertama, memang ada syariat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada orang Muslim ini penting betul bagi kita. Selagi apa? Muslim sakit, haknya untuk dijenguk, haknya untuk dijenguk. Itu adalah siapapun kita kenal, gak kenal, mau tetangga, mau orang jauh, terlebih kita mungkin staf di situ, mungkin karyawan di situ, atau dokter di situ, atau perawat di situ, itu sangat disunnahkan syariat. Itu yang pertama dulu. Apa? Bahwasanya menjenguk orang sakit adalah sebuah syariat. Adapun yang kedua, misalkan untuk menasihati dan sebagainya, ada juga syariatnya. Di antaranya apa kata Nabi? La ba'sa tahurun insyaallah. Memberikan motivasi. Gak apa-apa, jangan khawatir. Itu artinya. Insyaallah menggugurkan dosa. Itulah artinya la ba'sa tahurun insyaallah. Atau di antaranya apa? Untuk memperbanyak taubat, untuk memperbanyak zikir itu juga diperbolehkan. Tapi yang paling mendasar, kita juga harus tahu bagaimana adab dan akhlaknya. Terlebih di Indonesia ataupun di kita memiliki apa namanya peraturan dan lain sebagainya. Kita taati pemerintah. Apa di antaranya kita nggak boleh memaksa orang lain. Bahkan dalam agama Islam pun nggak boleh. Ayo masuk Islam, nggak boleh. Tapi kalau kita datangin untuk mendakwahkan, pada dasarnya boleh. Apa di antara dalilnya juga paman Nabi, bapaknya Ali, siapa? Abu Thalib. Walayadzubillah, beliau meninggal dalam keadaan apa? Bukan Islam. Agamanya Abdul Muttalib, kakeknya beliau.
Apa yang dilakukan Nabi? Ketika beliau sakit, datang Nabi ke rumah beliau, pamannya. Ketika datang, ternyata ada Abu Jahal dan teman-temannya di situ. Apa yang dengan Abu Jahal juga mendakwahin mereka, mendakwahin Abu Thalib ini. Untuk apa? Tetap kekeh memegang agamanya. Dua-duanya saling berdakwah. Dan Nabi pun mengatakan, ya am, qul la ilaha illallah. Pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Ini ketika paman Nabi sakit. Akan tapi, tadi, kita harus memahami adab dan akhlak. Mungkin kalau tadi yang dilakukan dengan izin, mungkin insya Allah kalau antum lebih paham atau mungkin diantaranya kayak Bapak Big Boy dan lebih paham bagaimana peraturan untuk bisa mendakwahin yang lagi sakit, mungkin dengan izin pemerintah atau apa, betul, silahkan, nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan tanpa izin, misalkan nggak diizinin, langsung masuk aja, itu namanya apa? Tidak memiliki akhlak dan adab sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau diperbolehkan, silahkan selagi nggak mengganggu, selagi nggak mengganggu ketika istirahatnya, itu sangat bagus. Bahkan ditekankan memang. Karena apa? Orang itu baik buruknya tergantung ketika saat hendak mati. Kalau dia hendak mati mungkin sering mengucapkan Al-Quran, sering zikir la ilaha illallah, insya Allah tanda husnul khatimah. Wallahu a'lam, Mas Fazli. Insya Allah paham Mas Fazli Santoso? Insya Allah, Tat. Syukran. Afwan, barakallahu fiikum. Ada yang lain mungkin terakhir satu lagi? Kalau ada? Cukup atau ada lagi satu lagi kalau ada? Fadal, Mas Rizal, Akhir Rizal. Terakhir bismillah, fadal. Oke, Ustaz. Untuk sebelum menutup semua ini, adakah ayat yang untuk mengangkat iman kita ini, Ustaz? Mengangkat, meningkatkan. Meningkatkan, ya Allah, meningkatkan iman kita. Iya. Syukran, Ustaz. Ada. Baik, barakallahu fikum, Mas Rizal. Ada. Antum silakan nanti buka, bahkan kalau antum punya kitabnya, silakan buka kitabnya. Yang penting kitab tafsir yang bagus. Jangan tafsir mimpi nanti. Atau tafsir akal, jangan. Tafsir yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Apa diantaranya? Surah Al-Anfal, silakan dicatat. Ayat nomor 2, ada juga ayat nomor 3. Itu yang pertama. Apa diantara kata Allah Azza wa Jalla? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang mukmin ini kalau ingin dijadikan orang mukmin, imannya kuat, imannya diangkat atau imannya ditambah oleh Allah Azza wa Jalla, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebutkan nama Allah, hatinya bergetar. Hatinya bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan ketika dibacakan Al-Quran kepadanya, bertambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Allah dia bertawakal. Apa poinnya? Yang pertama, berbanyak zikir kepada Allah. Berbanyak zikir kepada Allah akan membuat apa? Hati bergetar. Tandanya apa? Bertambah iman. Yang kedua, berbanyak membaca Al-Quran. Terlebih sekarang Al-Quran sangat mudah. Yang nomor 3, berbanyak tawakal. Bergantung diri hanya kepada Allah. Tawakal hanya kepada Allah. Baik masalah dunia, apalagi masalah akhirat. Yang memberikan rezeki bukan bos kita. Bukan manusia. Itu semua ada perantara saja. Perantara. Dan bos kita pun ataupun pekerjaan kita pun seandainya Allah cabut, sangat mudah bagi Allah. Sangat mudah. Tapi apa? Itu hanya asbab, sebab saja. Itu yang pertama. Kemudian ayat yang kedua ada juga dalam surah Ar-Ra'd. Bisa silahkan dicatat Mas Rizal. Tadi Al-Anfal, sekarang Ar-Ra'du. Ar-Ra'du itu sekitaran juz 13. Juz 13. Saya bacakan ayat yang ke-28. Surah Ar-Ra'du juz 13 ayat ke-28. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hatinya tenang, nyaman, tentram, enggak enggak gaduh dan lain sebagainya. Apa karena apa? Bidzikrillah, tenangnya karena mengingat Allah. Tenangnya bukan karena harta banyak. Iya, kita butuh harta. Siapa yang enggak butuh uang? Siapa yang nggak butuh harta?
Tapi apa? Apakah itu semua membuat tenang? Tidak. Yang menjadi membuat tenang dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati itu akan tenang. Terlebih sudah hartanya banyak, sudah kebutuhan dunia sangat tercukupi, dan semua itu apa? Di atas keimanan. Masya Allah. Betapa lebih dobelnya kenikmatan. Lebih dobelnya kenikmatan. Barakallahu fikum. Tadi sepertinya ada yang satu lagi yang angkat tangan, siapa? Fadl, kalau ada yang mau tanya atau cukup? Takutnya pengen tanya tapi sudah selesai. Fadl, nah Mas Dimas, nah Fadl, Mas Dimas Anugrah Mulia, Fadl. Bismillah, apa Ustadz mau nanya ini? Fadl, silakan. Mungkin ya sedikit unek-unek ya, mau minta pendapat apakah apakah pendapat saya salah gitu. Jadi pernah suatu ketika urusan dinas gitu, katanya kalau misalkan apa hak kita yang kita akan mendapatkan hak kita tapi dipersulit. Jadi bahasanya kalau orang zaman sekarang ada uang pelicin. Kalau saya secara pribadi nggak cocok dengan hal itu. Bagi saya itu termasuk sogok. Terus ada yang mengatakan itu tidak apa-apa karena itu kita mengambil hak kita gitu. Tapi bagi saya, hati saya masih nggak cocok dalam hal itu gitu. Mohon pendapat Ustadz gimana gitu. Baik. Memang yang paling pertama adalah ada fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Yang paling saya ingat Syekh Utsaimin rahimahullah. Apa kata beliau? Ketika hak kita diambil, apa contohnya? Apa contohnya? Kita tidak mencuri, kita nggak mengambil barang orang lain. Ternyata apa? Difitnah orang, kemudian orang tersebut menang di mahkamah. Tapi kita bisa memberikan uang kepada qadhi, bahwasannya apa? Kamu nggak bersalah, tapi harus ada uangnya. Itu hak kita. Tapi apa? Kita memberikannya tidak berdosa, yang ngambil dosa. Yang ngambil dosa. Tayyib, suaranya putus-putus ya? Mas Dimas dengar suara anak atau hanya sebagian? Alhamdulillah masih kedengaran Ustadz walaupun sedikit putus-putus karena memang sinyal sulit banget di sini. Oh, berarti yang lain agak ini mungkin. Tayyib. Itu diantaranya. Akan tapi tidak semua hal seperti itu. Tidak semua hal seperti itu. Dikit-dikit, ini kan hak saya. Ini kan hak saya. Tidak. Tapi bagaimana? Kalau memang sudah nggak ada celah, nggak ada jalan, nggak ada solusi, dan memang kita nggak bisa berdaya apa-apa. Misal kita ingin menjadi guru di suatu sekolah, ingin jadi PNS misalkan. Pengen jadi PNS, kalau pengen lulus ngasih 500.000, itu kan hak saya. Oh, bukan, itu bukan hak. Itu bukan suatu yang dibolehkan, tetap itu riswah, iya. Karena apa? Bukan pada dasarnya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita sudah dinyatakan diterima, si fulan, misalkan Mas Dimas, antum keterima menjadi PNS, tapi nggak bisa lanjut ini, misalkan. Antum sudah diterima nih, sudah diterima, halal, dengan cara yang halal, dengan yang benar, nggak bisa lanjut ini. Kenapa? Harus 100.000 misalkan. Nah, itu hak antum. Itu hak antum. Yang ngambil itu yang dosa. Dia mendapatkan laknat dari Allah Azza wa Jalla. Mendapatkan laknat dari Allah. Tapi kalau dari awal, saya pengen masuk Pak di PNS ini 5 juta. Nah, itu namanya apa? Riswah. Bukan pelicin, bukan yang diperbolehkan, bukan. Beda ya, konteksnya beda. Yang awal tadi, dia sudah berusaha dari awal, dari nol, dari normal, ternyata sudah diterima. Setelah diterima apa? Harus ada uangnya. Harus ada uangnya. Semoga tergambarkan bagaimana yang hak, bagaimana yang tidak. Yang hak itu adalah dia terzolimi, bukan untuk melancarkannya, Dan riswah ya ikhwah, itu adalah pembahasan yang sangat luas, Terkadang riswah itu nggak hanya pegawai negeri, nggak hanya PNS, nggak hanya sipil, nggak hanya yang mungkin aparat negara, tidak. Terkadang apa?
kita memiliki misi dengan suatu lembaga, kita mengasih tips kepada anggota lembaga tersebut, bisa termasuk riswah. Apa contohnya? Misal, saya jualan nasi uduk misalkan, kepada sekolahan. Pak guru misalkan, ini tolong kasih tahu ke guru-guru yang lain atau ke sekolahan lah. Kalau ke guru mungkin internal bahasanya ataupun personal. Tapi tolong ke guru, ke sekolahan, ke sekolahan. Kalau sekolahan mau beli nasi ke saya untuk guru-guru, tak kasih Bapak 100.000. Itu namanya riswah. Itu namanya riswah. Kenapa? Kepada lembaganya. Dia menyogok kepada lembaganya. Tapi kalau kepada personalnya nggak ada masalah. Pak, silakan sampaikan ke guru-guru yang lain. Kalau ada yang beli nasi melalui Bapak kasih 10.000, nggak ada masalah. Karena apa? Itu personal, bisnis. Tapi kalau dengan lembaga, akhirnya guru tersebut ngomporin ke guru-guru yang lain, ayo beli sana. Nah, karena apa? Saya dapat tips nih, dapat fee. Itu sama dengan menyogok kepada orang tersebut untuk menyampaikan hajatnya kepada sekolah. Itu simpelnya. Dikiaskan kepada hal yang lain. Hal yang lain. Itu pembahasan dengan riswah. Semoga terjawab Mas Dimas, walaupun mungkin belum terlalu jelas. Bisa nanti mungkin bisa tanyakan ke WA kalau misalkan belum terlalu jelas. Bisa tanyakan ke grup WA atau di WA anak pribadi. Barakallahu fikum ya ikhwah, Masya Allah sampai jam 9. Semoga antum semua dan kita semuanya dijaga oleh Allah Azza wa Jal. Dan insyaallah ta'ala pengennya ana semoga kita istiqomah untuk belajar dimanapun berada, dan insyaallah tidak ada halangan untuk tidak mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada halangan untuk pinter faham dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum, semoga istiqomah, jangan sembarangan mengambil ilmu, jangan sembarangan comot-comot ilmu di medsos sana sini dan sebagainya, tapi apa? Belajar dengan baik dan benar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.